Zaman sekarang, duit nggak cuma datang dari kerja kantoran atau bisnis konvensional. Banyak anak muda udah dapet cuan dari hal yang dulunya dianggap aneh. Kayak main game, bikin konten, bahkan dari uang digital yang nggak bisa dipegang. Bitcoin. Lo mungkin udah sering dengar nama Bitcoin seliweran di TikTok, Twitter. Tapi, tahu nggak sih sebenarnya apa itu Bitcoin? Kenapa dia bisa bikin orang jadi kaya raya, tapi juga bisa bikin stres semalaman? Buat lo yang masih bingung, nggak usah takut dibilang telat. Dunia kripto emang ribet awalnya. Tapi begitu lo ngerti dasarnya, semua mulai masuk akal. Dan bisa jadi ini info yang bakal ngubah cara pandang lo soal uang dan masa depan. Jadi, Bitcoin itu mata uang digital pertama yang muncul dan sukses secara global. Diciptain tahun 2009 sama sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Orangnya sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa. Beneran misterius. Tujuannya? Satoshi pengen bikin sistem uang baru yang nggak dikontrol sama negara, bank, atau lembaga keuangan gede. Dia pengen transaksi antar manusia bisa jalan tanpa pihak ketiga yang ambil untung atau manipulasi data. Sistem yang dia ciptakan namanya blockchain. Ini kayak buku catatan digital yang nyimpen semua transaksi secara publik, tapi terenkripsi. Jadi walau transparan, identitas asli pengguna tetap rahasia. Keren nggak tuh? Blockchain itu bukan cuma teknologi biasa. Ini fondasi semua cryptocurrency transaksi Bitcoin dicatat di jaringan komputer global. Jutaan user yang saling ngecek satu sama lain. Makanya sistemnya tahan manipulasi dan super aman. Nah, jumlah Bitcoin di dunia nggak bisa ditambah seenaknya. Cuman ada 21 juta koin dan itu udah jadi aturan dari awal. Jadi beda sama uang biasa yang bisa dicetak pemerintah kapan aja. Ini bikin Bitcoin jadi langka dan berharga. Karena langka, orang-orang nganggep Bitcoin kayak emas digital. Banyak investor dan perusahaan gede mulai naruh duit di situ buat jaga aset mereka dari inflasi atau krisis ekonomi. Cara dapetin Bitcoin? Lo bisa beli langsung lewat aplikasi exchange kayak Indodax, Pintu, atau toko kripto. Bisa juga dapet dari mining alias nambang. Tapi mining sekarang udah butuh alat berat dan listrik gede banget. Cocoknya buat perusahaan gede. Selain itu ada juga orang yang dapat Bitcoin dari trading, jual beli jangka pendek. Tapi paling umum ya beli aja langsung. Nilai Bitcoin fluktuatif banget. Kadang sehari bisa naik 10%, terus besoknya turun 15%. Nggak cocok buat yang gampang panik. Tapi justru karena itu, banyak yang tertarik. Peluang profitnya tinggi kalau ngerti caranya. Bahkan beberapa orang yang dulu beli Bitcoin murah di tahun 2011-2013, sekarang udah jadi miliarder. Ini bikin banyak orang penasaran dan ikut-ikutan. Tapi hati-hati. Ikut-ikutan tanpa ilmu bisa bikin nyesal. Selain dipakai buat investasi, Bitcoin juga bisa dipakai transaksi langsung. Di beberapa negara kayak El Salvador, lo bisa beli barang, makan di restoran, bahkan bayar hotel pakai Bitcoin. Dunia makin ke arah digital, bro. Banyak brand gede juga udah mulai nerima Bitcoin. Microsoft, Tesla, walau sempat tarik ulur, sampai Starbucks di beberapa negara. Artinya, Bitcoin makin diterima sebagai alat tukar modern. Nah, meski keren, bukan berarti Bitcoin nggak ada risikonya. Banyak orang baru rugi gara-gara FOMO, beli pas harga tinggi, terus panik pas turun. Padahal kalau lo sabar dan ngerti ilmunya, Bitcoin bisa jadi alat lindung aset buat masa depan. Di Indonesia sendiri, Bitcoin udah diakui sebagai komoditas digital yang boleh diperdagangkan. Tapi belum bisa dipakai buat belanja sehari-hari kayak di luar negeri. Tetap ada aturan yang harus diikutin. Bapepti, Lembaga Pengawas Perdagangan Berjangka di RI, udah ngatur exchange yang resmi. Jadi pastiin lo pakai platform legal biar aman. Jangan asal transfer ke orang yang katanya bisa gandain koin lo. Bitcoin juga jadi gerbang masuk buat lo kenalan sama dunia. Web3, DeFi, Decentralized Finance, dan blockchain lainnya. Teknologi ini bisa jadi dasar internet generasi berikutnya yang lebih aman dan adil. Banyak juga penipuan berkedok kripto. Biasanya mereka janjiin cuan tinggi dalam waktu cepat. Kalau ada yang bilang masukin 1 juta, dapat 10 juta seminggu, itu udah red flag gede. Jangan ketipu. Tips buat lo yang baru mau mulai. Belajar dulu lewat sumber terpercaya. Jangan asal beli karena dengar dari selebgram. Mulai dari kecil, jangan pakai uang kebutuhan pokok dan selalu siap dengan skenario rugi. Ikut komunitas kripto juga bisa bantu. Ada banyak channel Telegram, Discord, dan grup edukasi di medsos. Tapi tetap waspada. Jangan langsung percaya siapapun. Dan lo harus ngerti, Bitcoin bukan jalan pintas jadi kaya. Ini alat, bukan jimat. Kalau lo serius belajar dan sabar, hasilnya bisa luar biasa.
Tapi kalau lo impulsif dan gegabah, ya siap-siap kecewa. Bitcoin bukan cuma soal duit digital. Ini tentang kebebasan, teknologi, dan masa depan ekonomi global. Bitcoin ngajarin lo soal tanggung jawab, transparansi, dan pentingnya kontrol atas aset pribadi. Generasi kita, Gen Z, udah hidup di era serba digital. Jadi wajar kalau kita juga mulai ngerti dan masuk ke sistem finansial baru. Bitcoin mungkin baru awalnya, tapi dari sini, pintu masa depan bisa kebuka lebar. Tanyaannya sekarang bukan apakah Bitcoin akan sukses, tapi lebih ke lo mau jadi penonton atau pelaku dalam revolusi finansial ini? Masa depan gak nungguin siapa-siapa bro. Kalau lo udah paham dasarnya, mulai dari kecil aja dulu. Gak harus langsung gede. Yang penting konsisten dan belajar terus. Karena di dunia Bitcoin, ilmu adalah cuan.